Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dan sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan doa yang terbaik buat kita semua. Ingat ya, setiap kata itu adalah doa. Dan itu harus kita yakin ya. Makanya kita sebaiknya untuk berkata yang baik-baik saja. Karena apa? Setiap kata yang kita ucapkan dan diaminkan itu adalah, walaupun kita yang berdoa, yakinlah doa itu bukan hanya untuk yang kita doakan, tapi buat kita juga, kembali ke kita, yakinlah itu. Makanya ingatlah, berkatalah yang baik karena itu adalah doa buat diri kita atau orang lain. Semoga doa yang baik itu membawa kita ke arah yang jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Komentarnya yang baik-baik karena itu adalah doa. Mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Dan jangan lupa like-nya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya, untuk update cerita dongeng tengah malam. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Mbak Natas ya, kiriman dari Mbak Natas. Terima kasih kirimannya Mbak Natas. Semoga sekeluarga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Langsung saja kita ke ceritanya ya. Mbak Natas ini adalah berasal dari Bandung ya. Beliau mau menceritakan tentang pengalamannya yang aneh yang terjadi di rumahnya Mbak Natas ini. Kejadiannya sekitar tahun 98 ya. Saat itu kan lagi sedang krismon ya, krisis moneter. Jadi Mbak Natas dan suaminya ini mempunyai ide untuk berjualan daster di rumah. Mereka itu mengelola daster dari berbagai sumber ya di kota Yogyakarta. Pada zaman itu Mbak Natas dan suaminya ini mengiklankan dagangannya itu melalui iklan di koran, karena belum ada online shop seperti sekarang ini ya. Medsos juga nggak serame sekarang ini. Makanya salah satu media untuk promo ya memang di koran untuk orang tahu. Lain kalau sekarang kan dengan mudahnya ya, kita mau iklankan, mau ke medsos, mau ke YouTube atau kemana saja bisa lah. Nggak seperti dulu masih terbatas melalui koran saja. Dan alhamdulillah berkat iklan di koran itu, orang-orang tuh banyak yang datang ke rumahnya Mbak Natas ini untuk membeli dasternya. Dan kebanyakan mereka itu membeli daster untuk dijual lagi. Lain yang bisnis idaman ya, maksudnya bagi semua orang ya, menjadi bukan hanya toko retail tapi juga toko kayak distributor atau agen gitu ya. Karena kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk Mbak Natas ini, akhirnya dalam waktu yang tidak lama lah, usaha Mbak Natas ini menjadi grosir daster. Jadi walaupun rumahnya ini kecil, ruang tamu, ruang tengah, dan satu kamar di dekat karpet dipakai untuk memajang dan menyimpan dasternya, karena kondisi ya tempatnya seperti itu. Pembeli yang datang pun dengan leluasa memasuki rumahnya Mbak Natas ini, karena memang tidak mempunyai ruang khusus lagi ya, semuanya dipenuhi oleh barang-barangnya daster tersebut. Sebenarnya sih menurut Mbak Ras kan riskan juga. Karena apa? Karena untuk keamanan khususnya ya, keamanan rumahnya Mbak Natas ini. Tapi bagaimana lagi gitu loh. Biasanya kalau ada pembeli datang, suaminya Mbak Natas yang melayani, mereka yang membeli ya, sedangkan Mbak Natas ini menjadi pengawas dan membantu pengemasan. Dan itu yang memang dilakukan sehari-hari Mbak Natas dan suaminya ini ya, saling bantu membantu lah, ya saling mengawasi kalau ada pengunjung yang datang. Sampai pada suatu hari itu ada
3 orang pembeli yang datang ke tempatnya Mbak Natas ini. Ketiga orang pembeli semuanya itu ibu-ibu, umuran sekitar ya 40-an tahun lah. Mohon maaf ya, diceritakan Mbak Natas ini, salah satu orang di antaranya itu mempunyai mata yang sebelahnya cacat. Maaf ya, ini bukan bermaksud untuk apa-apa ya. Ini penggambaran dari ketiga yang datang tersebut. Yaitu mata hitamnya ini hampir putih semua atau abu-abu. Pada waktu di dalam, ibu-ibu yang 2 ini heboh ketika memilih daster. Jadi hampir semua daster itu dilihat dan ditanya-tanya harga dan sebagainya. Hampir semua daster diacak-acak untuk ditanyakan dari yang digantung sampai ditumpuk. Hanya ibu yang matanya tadi ya, itu yang tidak banyak berbicara dan hanya memegang-megang tumpukan daster yang masih diikat di perkodinya itu, yang masih yaitu daster yang akan dijual dengan harga kodian. Bahkan ibu itu masuk ke kamar penyimpanan daster yang dekat dengan karpot. Nah, saat itu sesaat lepas dari pengawasannya Mbak Natas ini, tanpa begitu dicurigai lah sama Mbak Natas ini. Setelah berapa lama mengacak-acak dagangannya Mbak Natas ini, gak lama mereka bertiga ini pulang tanpa membeli satu helai pun daster. Tidak masalah sih sebenarnya, memang ada juga pengunjung yang hanya melihat-lihat saja. Tetapi ternyata setelah kepergian mereka, Mbak Natas dan suaminya ini sadar bahwa ada sekitar 3 kodi daster yang ada di di gudang, maksudnya yang ada di tempatnya ya, itu hilang. Padahal mereka yakin bahwa mereka tidak membawa apapun ketika keluar. Dan itu dinyatakan, masa diyakinkan oleh tetangganya Mbak Natas ini, sebut saja Bude ya, bahwa mereka bertiga tidak membawa apa-apa ketika keluar rumahnya Mbak Natas ini sampai mereka masuk ke kendaraan mereka. Bude tetanggaku ini orangnya baik sekali ya, kadang memang suka ikut mengawasi apabila di rumahku banyak pengunjungnya. Padahal daster 3 kodi itu bukan sedikit loh, dan lumayan repot kalau mau membawanya, sehingga pasti terlihat kalau mereka membawa keluar atau dimasukkan ke kendaraannya mereka. Jadi yang Mbak Natas dan suaminya curiga, kemungkinan mereka tidak tahu, punya ilmu atau apa ya, entah tidak mengerti. Karena apa? Hilangnya ini pas setelah mereka pergi. Sebelum-sebelumnya jelas ada di situ. Karena apa? Kalau mengeluarkan, anggaplah Mbak Natas ini menjual atau mengirim kodian, itu kan jelas tercatat, ada catatannya. Dan nggak mungkin tidak, kecuali kalau daster hanya 1 biji 2 biji gitu bisa lolos sensor ya dari pengawasan. Tapi ini kodi, 3 kodi lagi. Bisa dibayangkan gimana mereka bisa membawa keluar 3 kodi tiba-tiba tidak ada di tempatnya. Dan itu bisa terlihat jelas kalau kodinya itu hilang. Karena apa? Kan penempatan kodinya itu kan besar. Jadi kalau keluar 1 atau 2 kodi, tempatnya yang tadinya penuh kan jadi kelihatan melompong. Makanya begitu melihat, setelah dicek ternyata 3 kodi tidak ada, ya bisa dibayangkan siapa yang harus dicurigai gitu loh. Sehingga yang masuk di pikiran Mbak Natas dan suaminya itu ya 3 pengunjung tadi, dan nggak tahu ilmu apa yang dipakai sehingga bisa membawa keluar 3 kodi tanpa diketahui siapapun. Juga cara kerjanya bagaimana gitu loh. Apa mungkin ya, enggak tahu, mungkin ya atau mungkin enggak, juga enggak tahu. Karena apa?
ada kan satu orang tadi yang memegang-megang kodenya itu, apa cara kejadian seperti itu ya. Jadi memegang kodenya itu, yang dipegang itulah yang menjadi targetnya, nanti akan hilang dengan sendirinya atau mereka bawa tanpa diketahui siapapun. Nggak tahu, ada yang tahu nggak cara kerja karena Mbak Natas juga bingung gitu loh, apa juga memang ada cara kerja seperti itu. Mungkin pendengar dongeng tengah malam yang mungkin ada pengalaman itu bisa ya sharing juga di komentarnya di bawah nanti ya, karena itu bingung, saya sendiri juga bingung cara kerja seperti itu kok bisa gitu loh. Karena sudah kejadian ya sudah, Mbak Natas sama suami mau nggak mau ya gimana lagi, mau nggak terima juga bagaimana, kan nggak bisa apa-apa. Hanya sudah dilalui sama Mbak Natas dan keluarganya ini sampai beberapa bulan kemudian, sekitar 3 bulanan lah, ada berita lagi bahwa tetangganya Mbak Natas yang punya usaha jualan juga ternyata dikunjungi oleh mereka bertiga ini, ya seperti yang digambarkan di atas tadi. Jadi 3 ibu-ibu sekitar umuran 40-an ya, modusnya juga lebih kurang sama yang di tempatnya Mbak Natas tadi. Jadi ketiga orang datang ke tempat usahanya tadi, yang 2 itu seperti sibuk gitu loh, mungkin menyibukkan penjualnya, dan yang 1 orang ini diem. Dan setelah mereka pergi baru sadar bahwa tetangga saya itu kehilangan handphonenya, dagangannya itu. Dan tetangganya juga bilang bahwa mereka setelah itu nggak beli apa-apa dan nggak melihat membawa sesuatu atau apa. Tiba-tiba setelah mereka pergi sadar ternyata barangnya ada yang hilang. Nah dari situlah Mbak Natas dan suaminya yakin dengan pekerjaan komplotan 3 ibu-ibu tersebut, memakai cara atau tidak tahu memakai ilmu apa yang digunakan untuk memperdaya korbannya ini. Barangkali ada yang tahu ya cara-cara seperti ini, mungkin pendengar bisa komentar di bawah ya, karena Pak Dri sendiri juga nggak tahu pakai ilmu-ilmu seperti itu ilmu apa gitu loh. Dan menurut Mbak Natas, Mbak Natas juga mohon maaf, mungkin ceritanya ini nggak mistis ya, nanti berhubungan dengan ilmu, nggak seperti cita-cita ada penampak atau melihat sesuatu, tapi nggak tahu yang dilihat Mbak Natas ini ilmu apa yang dipakainya gitu loh, kok bisanya seperti itu. Itu tadi pengalaman dari Mbak Natas, berbagi pengalaman ya ini. Barangkali mungkin pendengar ada yang tahu cara-cara seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua bisa terhibur. Mohon maaf bila ada salah ucap dari Pak D untuk penceritaan ini ya. Juga cita-cita sebelumnya mohon maaf, mungkin ada yang keliru kata atau apa. Mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih telah mendengarkan Dongeng Tengah Malam, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.